Welcome back to my channel di Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Atau mungkin kalian mau follow Yuki di Instagram, kalian bisa langsung follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis, Yukita Watching akan selalu menemani kalian di dalam konten Yukita Horor. Kalian mungkin sudah pernah melihat video Yukita Horor mengenai urban legend di dunia yang ada di video ini. Jika belum, silahkan ditonton. Yuki akan menyiapkan linknya di kolom deskripsi. Di dalam video tersebut, Yukita Horor menceritakan bahwa banyak sekali ada urban legend yang di dunia. Namun, di Yukita Horor kali ini kita akan membahas tentang urban legend yang ada di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Nah, untuk kalian semua yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, mungkin kalian pernah mendengar tentang urban legend yang akan kita bahas di Yukita Horor kali ini. Namun, untuk kalian semua yang berada di kawasan kota-kota lain, kalian bisa kirimkan saran urban legend yang akan dibahas di video Yukita Horor selanjutnya di yukita.request@gmail.com. Langsung saja kita mulai. Inilah dia urban legend yang ada di Jakarta. Urban legend yang pertama adalah Jembatan Ancol. Kalau mendengar nama Jembatan Ancol, pasti kalian langsung mengingat ke sinetron zaman dahulu yang diperankan oleh Dia Permatasari, Ozi Saputra, yaitu Si Manis Jembatan Ancol. Sinetron ini sangat ikonik dan tidak akan terlupakan sosoknya. Kisah Si Manis Jembatan Ancol ini ternyata berkembang dari seorang pelukis di Ancol. Ia melukis sesosok perempuan yang diduga adalah Si Manis. Kisah menyeramkan sekaligus tragis ini sudah tersebar sejak dahulu kala hingga kini menjadi sebuah legenda. Bahkan hingga kini, misteri Jembatan Ancol masih sangat menarik untuk diperbincangkan. Meskipun beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah ada laporan mengenai penampakan hantu Si Manis ini. Tapi tetap saja Jembatan Ancol dianggap sebagai salah satu tempat angker di Jakarta. Bahkan aura mistis masih terasa jika kamu datang ke kawasan Jembatan Ancol pada tengah malam. Si Manis Jembatan Ancol boleh jadi merupakan legenda horor yang terkenal dan populer hingga beberapa kali diangkat menjadi sebuah film. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana awal mula Si Manis bisa menjadi sosok penunggu di Jembatan Ancol? Selain itu, apakah kamu mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan di balik cerita horor satu ini? Jika kalian tahu, coba tulis di kolom komentar. Dari film maupun sinetron, Si Manis Jembatan Ancol yang telah ditayangkan kebanyakan menyuguhkan komedi horor yang membuat penonton tertawa. Tapi jika kamu tahu asal-usul tentang salah satu cerita legenda masyarakat Betawi ini, dijamin kamu akan merinding ketakutan. Dari cerita yang beredar, terdapat dua versi seputar cerita Si Manis Jembatan Ancol ini. Langsung saja kita ke versi pertama. Cerita pertama dari kisah Si Manis Jembatan Ancol ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Mariam atau Siti Arya yang tewas di sekitar Jembatan Ancol. Ia tewas karena diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Saat menyadari bahwa Mariam sudah lagi tak bernyawa, para pemerkosa tersebut berinisiatif membuang jasadnya di Jembatan Ancol. Karena Mariam meninggal dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya pun dipercaya masih bergentayangan di sekitar jembatan tersebut dan sering mengganggu orang di sekitarnya. Sekarang kita di versi yang kedua.
Misteri Jembatan Ancol versi kedua ini berbeda dari cerita yang pertama. Berlatar abad ke-19 ketika Belanda masih menduduki wilayah Jakarta atau dulu dikenal dengan sebutan Batavia. Saat itu, ada seseorang gadis muda yang sangat cantik tinggal di sebuah paviliun milik orang kaya. Gadis tersebut bernama Mariam. Ia tinggal di paviliun tersebut bersama ibu dan juga kakaknya. Karena kecantikannya itu, banyak pria yang tergila-gila kepada Mariam ini. Tak terkecuali dengan pemilik paviliun tempat Mariam tinggal. Namun, Mariam tetap tegas menolak ajakan nikah dari pemilik paviliun tersebut karena tahu ia hanya akan dijadikan selir saja. Singkatnya, Mariam kabur untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik paviliun tempat tinggalnya tersebut untuk menikah. Pelarian Mariam menuntunnya ke kawasan Ancol. Di sana, ia bertemu dengan Oi Tambahsia, seorang yang populer dan pemilik villa di kawasan Bintang Mas Ancol. Oi, yang tertarik akan kecantikan Mariam, lalu memerintahkan centeng-centengnya menangkap Mariam untuk jadikan wanita simpanan. Ketika akan ditangkap oleh para centeng, Mariam memberikan perlawanan sengit. Sampai akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter yang saat itu populer menjadi saksi kematian Mariam di tangan dua centeng Oi Tambahsia. Mayat Mariam lalu dibuang di persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Berangkat dari kisah tersebut, di sekitar Sunter dan Ancol sering terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai hantu dari Mariam yang gentayangan. Bagaimana kalian, para warga Jakarta, mendengar kisah si manis jembatan Ancol ini? Apakah yang kalian sering dengar versi pertama atau versi kedua? Tulis di kolom komentar. Next, urban legend di Jakarta selanjutnya adalah Mall Klender. Tahun 1998 menjadi salah satu periode terkelam bangsa ini. Di tahun itu banyak warga Jakarta menyaksikan bagaimana ramainya pemberitaan kerusuhan termasuk berita terbakarnya Mall Klender. Salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur yang menewaskan sekitar 450 orang. Kini Mall Klender sudah berganti nama menjadi Ciplus. Meski sudah direnovasi dan berganti wajah, cerita mistisnya masih terdengar hingga saat ini. Suara tangisan minta tolong, bau amis darah, bahkan penampakan kerap sering terlihat. Hati-hati jika berada di basement, lantai 3 maupun di dalam liftnya. Cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jakarta menyatakan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan pilu yang datang dari area basement mall. Tangisan ini juga sering terdengar sampai di lantai ketiga. Tolong, perih, adalah jeritan tangis yang sering terdengar menggema ke seluruh sudut di dalam mall. Kalau kamu beruntung, suara tangisan para korban pun bisa terdengar lewat speaker lift dibarengi dengan suara gesekan besi yang terdengar seperti suara audio rusak. Apakah kalian pernah mendengar suara teriakan minta tolong di Mall Klender? Jika sudah pernah, tuliskan di kolom komentar. Next, urban legend Jakarta selanjutnya adalah terowongan Casablanca. Pernah lewat terowongan Casablanca dan membunyikan klakson sebanyak 3 kali? Ya, konon kabarnya jika melewati terowongan ini sebaiknya sambil membunyikan klakson untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Menurut cerita, dari mulut ke mulut, ada seseorang gadis yang meninggal dan dibuang begitu saja di area ini. Ada pula yang beranggapan kemistisan terowongan karena membelah kuburan hingga terowongan yang dibangun pun tadinya berupa lahan kuburan. Beberapa orang bahkan diceritakan pernah melihat penampakan seperti nenek-nenek atau sosok yang dapat menembus tembok terowongan. Ada pula yang mengalami kejadian naas, jatuh dari motor tapi tidak ada yang menolong karena ditutupi sehingga pengemudi kendaraan yang lain melewati kayak nggak melihat korban tersebut. Banyak orang penasaran dari mana cerita hantu di terowongan itu begitu kesohor. Berbagai versi pun muncul kala kita mencarinya di internet.
Terowongan Kasablanka terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni di jalur Jatinegara menuju Sudirman atau sebaliknya. Dulunya menurut kabar saat ini lokasi itu belum dibangun jalan. Tanah tersebut merupakan lahan untuk kuburan massal. Kemudian pemerintah memindahkan kuburan itu untuk dibangun jalan raya. Saat proses pemindahan dikabarkan ada satu jenazah yang bentuknya masih utuh. Hal itu tentu menjadi misteri. Meski demikian, banyak orang percaya penunggu yang ada di kuburan itu belum turut pindah. Mereka masih saja bercokol di lokasi itu. Setelahnya, banyak kejadian-kejadian yang dianggap aneh kala jalan, bahkan terowongan sudah berdiri. Memang, jika kita melintas di terowongan itu ada rasa ganjil. Terowongan terkesan sangat lembab. Lembabnya berbeda dengan suasana di terowongan lain. Mungkin saja rasa itu berasal dari sugesti-sugesti dari cerita-cerita yang beredar. Ada versi lain soal angkernya terowongan Kasablanka. Kabarnya, sekitar beberapa abad silam, ujar banyak sumber ada gadis yang sangat cantik menjadi korban pemerkosaan. Dia dilecehkan secara seksual oleh sekelompok orang. Pemuda-pemuda itu bergilir menyetubui si gadis hingga tewas. Gadis malang itu lantas diseret ke lokasi yang kini menjadi terowongan Kasablanka. Dibuang dan dibiarkan begitu saja. Jadilah hingga kini muncul cerita mistis tentang hantu nenek yang menurut desas-desus merupakan perwujudan dari gadis yang diperkosa berabad-abad silam. Cerita makin melebar dengan kasak kusuk kemistisan yang muncul akibat adanya orang yang bunuh diri di lokasi kejadian. Menurut kabar burung, beberapa tahun lalu ada seorang pria ditemukan tak bernyawa di lokasi yang kini dibangun terowongan Kasablanka. Tewasnya pria itu tentu tak biasa. Dia ditemukan meninggal lantaran terbelit tali temali. Ternyata si pria tewas karena gantung diri. Dia mengakhiri nyawa tepat di depan pintu masuk terowongan Kasablanka. Apakah kalian pernah mendengar cerita terowongan Kasablanka tersebut? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai kisah terowongan Kasablanka versi lainnya. Tulis di kolom komentar. Next, urban legend Jakarta selanjutnya adalah Menara Saidah. Ya, gedung ini dulunya merupakan perkantoran yang cukup elit dengan desain mewah bergaya Romawi. Namun semakin lama semakin sepi dan pada akhirnya kosong total. Awalnya Menara Saidah berlantai 15, namun ditinggikan hingga mencapai 28 lantai. Tidak heran jika gedung ini menjulang di antara gedung-gedung di sekitarnya. Kenapa aura mistisnya terasa kental di tempat ini? Diduga karena berdiri di atas lahan kuburan. Namun ada juga yang mengatakan jika tadinya merupakan hutan yang mungkin menjadi tempat pembantaian. Penampakan makhluk berbaju merah, jendela yang selalu terbuka, lantai terlarang, dan juga bau anyir di bagian basement adalah beberapa cerita mistis yang berkembang di Menara Saidah. Sebelum dikenal dengan nama Menara Saidah, gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memiliki nama Gedung Grasindo. Nama Menara Saidah diambil dari nama pemiliknya yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim dan mulai digunakan setelah dilakukan renovasi besar-besaran. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Tahun di mana terjadi pergantian rezim dari Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin Presiden Soeharto menuju era reformasi dan sempat memicu kerusuhan di Jakarta pada periode itu. Sekian lama tidak digunakan, kondisi Menara Saidah mengalami kerusakan di sana-sini. Hingga di 2012, misalnya jalan akses masuk dan keluar gedung sudah rusak. Ruangan di dalam gedung pun gelap gulita karena tidak ada penerangan. Menara Saidah terbengkalai lantaran semakin tidak jelasnya status gedung ini. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di sekitar gedung merasa khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lurah setempat kala itu dikutip dari Viva News 29 Juli 2011 lalu sudah berusaha meminta ada pertemuan dengan pemilik gedung, namun tidak pernah berhasil. Demikian juga dengan pihak yang tertarik dengan membeli gedung selalu berhenti di tengah jalan dan tidak ada kabarnya lagi. Bagaimana tentang kisah Menara Saidah ini?
Apakah kalian mempercayainya juga? Tulis di kolom komentar. Next. Urban legend di Jakarta selanjutnya adalah Lubang Buaya. Ya, Lubang Buaya yang terletak di Jakarta Timur menjadi saksi bisu kisah tersebut. Di dalam areanya terdapat diorama rumah penyiksaan serta lubang di mana para jenderal dikubur. Namun, area paling kuat, dingin, dan menyedihkan konon adalah salah satu ruangan di mana terdapat baju bernoda darah yang dipakai terakhir kali oleh para jenderal. Awal nama Lubang Buaya berasal dari sebutan masyarakat sekitar, alasannya dikarenakan dulu terdapat banyak buaya di kawasan ini. Istilahnya seperti sarang para buaya, baik itu buaya beneran atau buaya jadi-jadian. Maka dari itu dinamakan Lubang Buaya. Pedagang sekitar mengatakan dulu anak-anak dilarang main di sini, takut dimakan buaya atau dibawa lelembut. Sudah dasarnya angker, lalu ditambah lagi tragedi penculikan dan pembunuhan para jenderal yang kemudian mayatnya dibuang ke sumur-sumur kecil yang berada di sekitar Lubang Buaya. Dulunya, sumur tua ini ada banyak, tapi kemudian ditutup untuk alasan keamanan dan hanya disisakan satu yang saat ini bisa dilihat di Museum Pengkhianatan PKI. Dari cerita yang berkembang, ada banyak kasus penampakan di Lubang Buaya yang menyebar dari mulut ke mulut. Mulai dari suara orang minta tolong, kemudian menampakkan pria dengan wajah rusak, para tentara tanpa kepala, sampai sosok berpakaian tentara yang konon merangkak keluar dari sumur tua. Meskipun sekarang kawasan ini sudah padat penduduk, tapi tetap saja tidak berhasil menahan aura horor yang sangat pekat terasa di lokasi tersebut. Ketika masuk dari gerbang depan sampai ke dalamnya saja, rasanya seperti dimasuki alam lain, sebab suasananya yang berbanding terbalik. Di depan gerbang ramai hiruk-pikuk manusia, tapi di bagian dalam sepi, tenang, namun mendebarkan. Warga sekitar juga bersaksi sering mendengar suara derap kaki seperti para tentara sedang berbaris. Padahal di dalam tidak ada siapa-siapa. Kalaupun ada warga yang berani mengintip saat dilihat ternyata sosok tentara yang tanpa kepala. Aura negatif di sekitar Lubang Buaya juga mempengaruhi barang-barang di sekitar lokasi. Contohnya lampu toilet dekat museum yang selalu mati. Padahal hampir setiap hari diganti tapi tetap saja mati. Kemudian pompa-pompa di pos pengamanan pun konon sering mati tanpa alasan yang jelas. Ada lagi cerita soal patung-patung diorama dekat Lubang Buaya yang kerap bergerak sendiri saat malam tiba. Oleh karena itu, disarankan bagi kalian yang mau berkunjung ke museum itu, ada baiknya berangkat beramai-ramai dan jaga sikap kalian di sana. Biar bagaimanapun banyak nyawa pernah melayang di tempat tersebut. Maka kita semua harus menjaga tindak tanduk sebagai tanda penghormatan. Kamu pernah mengunjungi Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya? Apakah merasakan aura yang sama di tempat tersebut? Tulis di kolom komentar. Itulah dia kisah-kisah urban legend yang ada di Jakarta. Mungkin kalian juga mempunyai kisah urban legend Jakarta yang lainnya yang mau kita bahas di Yukita Horor. Tulis di kolom komentar. Yuki selalu mengingatkan kalian untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tetap update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.